Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengkaji kitab yang berjudul As-Ta'liqat, ya. Ta'liqat Al-Awwaliyah lil Badi'ina fi Dirasatil Ajrumiyah, sebuah catatan atas matan Jurumiyah yang menjelaskannya ialah seorang syekh bernama Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Tamam, kita masih dalam bingkai amil-amil yang masuk kepada susunan mubtada khobar, kemudian amil tersebut menasikh hukum dari mubtada dan khobar tersebut. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas amilnya, di antaranya adalah kana dan saudarinya, kemudian inna dan saudarinya, dan juga ada zonna. Nah, kemarin kita baru membahas kana dan saudarinya. Sekarang kita habiskan dua amil lainnya, yakni inna dan saudarinya serta zonna dan saudarinya pula. Wa amma inna wa akhwatuha, dan adapun sesungguhnya, dan adapun inna dan saudari-saudarinya, nah yang dimaksud di sini adalah nazairuha fil amal. Bagaimana nantinya dia ini dalam amalan, dalam amalnya dia. Nah, di sini fa innaha tansibul isma. Sesungguhnya amalan Ina dan saudarinya itu adalah menasabkan isim. Yang isimnya di sini sebelumnya adalah mubtada. Kemudian wa tarfa'ul khobar, selain menasab isim, selain dia menasabkan isim, dia juga merofakkan apa? Khobar. Ya, merofakkan apa? Khobar. Nah, fa innaha tansibul isma, sesungguhnya dia menasabkan isim, catatan nomor 2 alladzi kana mubtada'an. Yang mana isim tersebut sebelumnya adalah mubtada. Yusamma ba'da dukhuliha, nah dinamakan setelah kemasukan inna itu menjadi apa? Isim, isimnya inna. Kemudian merofakkan khobar alladzi kana khobaran lil mubtada. Nah, khobar yang dirofakkan oleh inna tadinya adalah khobar untuk mubtada. Namun ketika sudah masuk inna wa yusamma ba'da dukhuliha, ketika masuk inna dan saudarinya, maka khobar tersebut menjadi khobarnya inna. Baik. Wahia inna wa anna walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Inilah perangkat-perangkat atau amil-amil yang menasobkan isim dan merofakkan khobar. Totalnya ada berapa? Ada 6. Ina dan saudarinya. Berarti Ina, saudarinya totalnya ada berapa? Sitnatu ahruf. Ada 5. Taib. 6 ya. Sekarang kita lihat yang Inna di sini. Catatan nomor 4. Wahia bikasril hamzah. Dan dia dengan mengkasrokan hamzah. Wa tasdidin nun. Dan dengan apa? Mensyiddah atau mentasdidkan nunnya. Jadi kita bacanya inna. Contohnya adalah inna sidqa najatun. Sesungguhnya kejujuran merupakan najatun, keselamatan. Maka kalau kita lihat di sini najatu as-sidqa, kenapa dia fathah? Karena Ismu. kemasukan Nah, karena kemasukan inna. Lalu ketika sidqa sudah dimasuki inna dan dia menjadi nasab, tanda nasabnya ialah fathah, kedudukan sidqa di sini menjadi apa? ismu inna. Menjadi ismu inna, isimnya inna. Kemudian najatun. Najatun, dia di domah. Kita tahu domah adalah salah satu tanda dari i'rab rofa. Berarti najatun di sini rofa. Nah, sebagai apa dia di sini? Khobarnya khobarnya inna. Berikutnya, anna. Kelima, catatan yang kelima, wahia bi fathil hamzati. Nah, dan dia dengan difathahkan hamzahnya wa tasdidin nun dan mentasdidkan nunnya. Contohnya alim tu anna sidqa najatun. Dari sini saja kita sudah melihat perbedaan antara inna dan anna, meskipun keduanya memiliki persamaan, yakni sama-sama harfu taukidin.
Sama-sama huruf yang digunakan atau difungsikan untuk mentaukid, untuk menguatkan isim. Kalau inna ini bisa di awal kalimat, kalau anna umumnya ini di dalam atau berada di tengah-tengah. Seperti ini. Alim tu anna sidqa najatun. Saya tahu bahwasanya kejujuran itu merupakan najatun, keselamatan. Berikutnya ada lakinna, ya, ada lakinna. Kita lihat. Ya, catatan nomor 6. Wahia bitasdidin nun. Dan dia dengan mentasdidkan nunnya. Lihat di sini contohnya Khalidun alimun lakinnahu fasikun. Oke. Fokus dulu pada amalannya terlebih dahulu karena nanti terkait pemaknaannya kita akan lihat setelah ini ketika membahas contoh yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum. Lakinnahu fasikun. Mana isi mana khobarnya lakinna? Eh, al-ha'u. Ismu Al-ha'u. inna. Ya, nah nih. Hak di sini yang nempel dia adalah isimnya lakinna. Berarti dia isim nih, domir ya. Gitu. Fasikun sebagai apa berarti? Khobaru lakinna. Khobaru lakinna. Khobarnya lakinna. Nah, domir hak di sini dia domah karena dia mabninya di atas domah. Nah, di sini kita i'rabnya dengan cara mahalnya. Nah, mahalnya dia mahal nasab sebagai isimnya lakinna. Al-ha'u domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali nasbin ismu lakinna. Wa fasikun khobaruha. Khobarnya lakinna. Gitu. Khobaruha. Marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirihi. Jadi seluruh perangkat-perangkat atau inna dan saudarinya ini dia semuanya huruf ya teman-teman. Nah, baik berikutnya ada ka'anna. Ka'anna. Catatan nomor 7. Sama wahia bitasdidin nun. Contohnya ka'anna Muhammadan qamarun. Ka'anna artinya seperti. Ka'anna Muhammadan qamarun. Muhammad seakan-akan seperti qamar, seperti rembulan. Qamar, ya. Nah, berikutnya setelah ka'anna ada laita. Catatan nomor 8. Wahia bifathit ta dan dia dengan memfathahkan ta. Nah, laita. Ta al-fuqaniyah. Nah, laita asy-syababa aidun. Al-fauqaniyah afwan. Al-fauqaniyah bukan fau. Apa maksud dari fauqaniyah di sini? Laita karena kan di sini lihat laita asy-syababa aidun. Mana isimnya laita? Syababa. Syabab. Al-fawqani. نعم الفوقاني هذا ضد التحتاني يا Ustaz. Sahih. Idan itu maksudnya mungkin fathah di atas ta seperti itu Iya, ya Ustaz. betul. Nah, ya. Syukran, Ustaz. Ta al-fauqaniyah ya berarti ta yang fathahnya ada di atasnya. Nah. Ya. Kemudian aidun menjadi apa? Khobaru laita. Khobaruha, khobarnya laita. Nah, lanjut. Setelah laita itu ada apa? Yang terakhir La'alla. ada la'alla. Wahya bitasdidil lami al-akhirah. Ya. Dengan mentasdidkan lam yang terakhir. Baik, karena ada dua lam ya. Lam yang pertama kan fathah saja. Tapi lam yang kedua setelah ain, nah dia ditasdid. La'alla Zaidan qadimun. La'alla Zaidan qadimun. Baik, Zaidan isimnya la'ala qadimun, khabarnya la'al
La'alla. Sekarang kita baca lagi matanya. Taqulu inna Zaidan qa'imun. Nah, ini ya contohnya. Inna Zaidan qa'imun. Inna harfu taukidin wa nasbin. Mabniun alal fathi. La mahalla lahu minal i'rab. Itu i'rabnya ya. Kemudian Zaidan ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Qa'imun khabaruha. Marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Kita lihat di sini. Nah, demikian. Inna harfu taukidin wa nasbin, boleh juga kita menyertakan fungsinya tansibul isma wa tarfa'ul khabara wa zaidan ismuha mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih wa qa'imun khabaruha marfu'un biha wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Kemudian laita amron syakhisun. Contoh laita amron syakhisun. Bagaimana i'rabnya? Silakan dibaca al-i'rabu. Laita harfu tamannin. Nah, jadi laita ini dia sebutannya adalah harfu tamannin atau huruf tamanni. Pengandaian, seandainya artinya. Harfu tamannin wa nasbin ya memiliki fungsi menasabkan juga. Amron sebagai ismuha, isimnya. Syakhisun, khabaruha. Ala nahwi ma taqaddama. Di atas contoh yang sebelumnya berarti kita i'rab lengkap saja. Laita harfu tamannin wa nasbin tansibul ismu wa tarfa'ul khabar. Kemudian amran ismuha mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Syakhisun khabaruha marfu'un biha wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Berikutnya wa makna inna wa anna. Ini makna inna dan anna adalah taukid ya. Makna inna dan anna ini adalah taukid untuk penguat. Untuk apa? Penguat. Sebagaimana dikatakan oleh penta'lik di sini, wa huwa at-taqwiyatu, penguat. Menguatkan apa? Taqwiyatu hukmil khobar lil mubtada. Untuk menguatkan hukum khobar untuk mubtada. Menguatkan apa? Hukum khobar untuk mubtada. Seperti contoh yang telah lewat. Kal amthilati al-mutaqaddimati. Kal amthilati al-mutaqaddimati. Seperti contoh-contoh yang sudah lewat. Baik, berikutnya ada lakinna. Lakinna maknanya apa di sini? Lil istidrak. Lakinna bermakna apa? Tidrok Istidrak. Baik. Apa itu istidrak? Ya. kebalikan. Istidrak itu ya, Engkau. cara apa? Cara untuk menyusulkan sesuatu dari pernyataan dari pernyataan sebelumnya. Nah, kita lihat di sini wahwa itba'ul kalami. Nah, dia mengikutkan kalam dengan apa? Binafyi ma yutawahamu thubutuhu. Dengan menafikan apa yang dipersangkakan penetapannya. Apa yang dipersangkakan apa penetapannya. Baik. Nah, itu dinafikan atau ya isbat au isbati ma yutawahamu nafyuhu atau menetapkan apa yang dipersangkakan penafiannya. Jadi bisa dipahami terkait makna ini? Contohnya dalam bahasa Indonesia dulu. Dia kaya. Dia kaya. Oke. Dia kaya tapi Bakhil. dia kaya Pelit. tapi Bakhil. dia kaya tapi pelit gitu. Nah, di sini kita kita menafikan apa yang dipersangkakan penetapannya.
Gitu. Kita menafikan dengan mendatangkan bentuk penafian itu yang penetapannya dipersangkakan. Dia kaya, gitu. Tapi tapi pelit. Bisa juga isbat ma yutawahamu nafyuhu. Gitu ya. Nah, menetapkan apa yang dipersangkakan penafiannya. Bagaimana contohnya? Hah? Sama, tinggal dibalik saja. Dia pelit tapi dia pelit tapi kaya. Gitu ya. Nah, baik. Contoh di sini lihat baik-baik fal awwalu ka qaulika. Qaman nasu lakina Zaidan jalisun. Orang-orang itu berdiri akan tetapi Zaid duduk. Nah, faqauluka maka perkataan antum qama an-nasu yutawahamu minhu qiyamu Zaidin ma'ahum. Nah, dipersangkakan darinya apa? Berdirinya Zaid bersama mereka. Dipersangkakan waham darinya dari kalam tersebut berdirinya si Zaid bersama mereka, bersama orang-orang. Tahu kenapa? Li'anahu minhum. Li'anahu minhum karena Zaid itu bagian dari mereka atau di antara mereka. Nah, di sini apa? Fanafaita dzalika at-tawahum. Nah, ya. Kamu kemudian kamu menafikan persangkaan tersebut. Gitu. Kamu menafikan persangkaan tersebut bikaulika dengan ucapanmu lakinna Zaidan jalisun. Kebalikan dari sebelumnya. Nah, ya. Wasani ini contoh yang kedua. Wasani contoh yang kedua. Zaidun jabanun. Zaid penakut. Lakinnahu karimun. Nah, ya. Lakinnahu karimun. Baik. Akan tetapi dia mulia. Fa'athbatta. Nah, ya. Matawaham nafyuhu. Apa yang dipersangkakan penafiannya? Apa tuh? Al-karamu. Wahwal karamu. Yang dipersangkakan penafiannya adalah apa? Karam, mulia. Bukaulika dengan perkataan antum. Kita lihat di sini. Lakinnahu karimun. Kenapa bisa begini? Li'anna adatal jabani al-bukhlu. Karena kebiasaan orang yang takut itu ya pelit. Nah, terkait pembahasan tadi bisa difahami. Nah, Ustaz, insya Allah. Berikutnya, ka'anna bermakna litasbih. Lihat catatan nomor 1. Wahwa tasbihul ismi bil khobar. Nah, dia ini menyerupakan isim dengan khobar. Menyerupakan isim dengan khobar fi sifatin dalam hal sifatnya. Nah, ya. Fi sifatin ma, afwan, fi sifatin ma. Dalam sifat apapun gitu. Manya ma ibhamiyah ya ini ya. Maka kita artikan fi sifatin ma. Nah, pada sifat apapun. Nah, intinya menyerupakan isim dengan khobar dalam sifat apapun itu. Contohnya, ka'anna Zaidan asadun. Nah, kita menyerupakan si Zaid karena Zaid isimnya ka'anna. Kita serupakan Zaid dengan apa? Dengan khobar. Khobarnya adalah asadun. Nah, Zaid seperti atau seakan-akan seperti singa. Berarti kita sedang menyerupakan apa? Ya, sifat yang Berat ada pada Zaid ini dengan sifat yang ada pada singa. Asad. Nah, ya, pada singa. Entah sifat apapun itu. Kan fi sifatin ma. Sifat apapun itu. Lanjut, laita. Laita ini litamani. Litamani. Untuk pengandaian. Andai saja, gitu ya. Kita lihat nomor 2. Wahwa tolabul mustahil. Tamanni itu adalah tolabul mustahil. Menuntut sesuatu yang mustahil terjadi.
Gitu. Tolabul mustahil. Atau bisa juga kalau misalkan dia menuntut sesuatu. Nah, tidak mustahil. Namun apa? Fihi usrun. Gitu ya. Fihi usrun. Terdapat kesulitan, berat. Ya, susah gitu pokoknya. Nah, ya. Nah, maka itu juga semakna dengan apa? Laita, au litamani tadi. Namun makna yang pertama ini, tolabul mustahil, ini kebanyakannya. Ya, ini kebanyakannya. Nah, ya. Contoh kal mithali al mutaqaddim, seperti contoh yang telah lewat. Nah, ya. Contoh yang telah lewat tadi itu apa contohnya? Ini nih. Laita syababa aidun. Laita di sini memang tamanni, tetapi apa di situ pemaknaan tamanninya? Tolabul tolabul mustahil, ya. Karena otomatis nih, udah pasti ya. Bahkan bisa dipastikan betul-betul yang mengucapkan kalimat ini adalah apa? Orang yang sudah tua. Dia mengandaikan seandainya masa muda itu bisa kembali. Namun secara hakikat dan faktanya masa muda bisa nggak kembali? Nggak bisa. Itulah waktu. Nah, yang tolabu fihi usrun, tolab fihi usrun, ya, tolab fihi usrun. Nah, ini contohnya seperti ini. Laita Zaidan alimun. Anggaplah di sini Zaid adalah orang yang ya sulit sekali memahami ilmu. Tapi tetap kita nggak boleh bilang apa tolabul mustahil. Sampai sini bisa difahami? نعم أستاذ إن شاء Ya, الله. cuman sulit aja untuk jadi seorang alim. Contohnya misalkan laitali malan, laitali malan fa ahujja. Laitali malan fa ahujja. Fa-nya fa sababiyah yang udah kita bahas di pembahasan amil-amil nasab. Ahujja, makanya saya baca ahujja nasab dia. Seandainya saya punya uang, maka saya akan berhaji. Nah, itu tolabul mustahil atau tolab fi usrun. Laitanya. Tolab li Teman-teman bisa. usrun, Ustaz. Hah? Tolab li usrun. Nah, gitu. Oh, Tolab fi usrun. Jangan sampai tolabul mustahil. Masih bisa dicari dan yang namanya rezeki, insya Allah. Baik. Asal jangan pernah putus dari rahmah Allah. Berdoa terus. Berikutnya la'alla nih. Kita lihat la'alla. La'alla litaraji wa tawaqquh. Taraji berarti mengharap. Kalau tawaqquh ini khawatir ya, kekhawatiran. khawatir. Nah, catatan nomor 3. Taraji ini juga dimaknai tolabul amri al-mahbubi, yaitu menuntut suatu perkara yang dicintai. Wala yakunu illa fil mumkin, dan tidaklah dia terjadi kecuali pada hal yang memang mungkin untuk terjadi. Nahwu contohnya la'ala Zaidan qadimun, semoga Zaid datang, itu artinya. Dan ini adalah betul perkara yang mungkin terjadi dan memang betul-betul mungkin terjadi. Gitu. Kemudian tawakku, wahwa tarakubul amri al makruh. Apa makna tarakub? Apa arti dari tarakub? Yaitu khawatir, Oh, khawatir. ya, mengkhawatirkan perkara yang tidak disuka, atau apa namanya? Tarakub, mana tarakub? Berharap atau menanti, berjaga-jaga. Berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Berjaga-jaga, mengantisipasi, gitu ya, mengantisipasi dari kata kerja tarokoba, ya tarokobu, tarokuban, ini masdarnya, tarokubu, tarokubul amri al makruhi. Nah, ya, berjaga-jaga, mengantisipasi perkara yang tidak disukai. Contohnya la'allal adwa, oh dimun, khawatir musuh itu datang, itu artinya. Barakallahu fiik.
Oke, kita lihat di sini Ina dan saudarinya. Nah, ini fungsinya ya. Nah, taukid ini artinya juga karena seakan-akan laika berangan-angan seandainya la'ala semoga atau bisa juga kita terjemahkan barangkali yang maknanya tadi tawakku atau isfaq juga bisa. Kalau di Durusul jilid 3 itu Syekh Fani Ambadi Abdurrahim rahimahullah memaknai taroji selain memaknai la'ala selain taroji ialah isfaq. Isfaq juga semakna dengan tawakku ya. Nah, ini contoh-contoh yang lain. Nah, nah lalu bagaimana kalau amil-amil ini masuk kepada susunan mubtada khobar yang khobarnya khobar ghairu mufrad? Maka ditetapkan apa adanya, tidak ada perubahan apa-apa. Contohnya begini. At-tilmidhu koma abuhu. Ini khobarnya ghairu mufrad ya, jumlah fi'liyah. Koma abuhu itu khobar. Khobar untuk tilmid. Kemudian masuk inna. Inna at-tilmidha. Kok tilmidu? Salah huruf. At-tilmidhu. Inna at-tilmidha. Nah, koma abuhu. Baik. Oke, yang terakhir tidak usah kita bahas. Selanjutnya kita masuk ke perkara zona dan saudarinya. Wa amma zonantu wa akhwatuha. Silakan dibaca matanya. Coba Oh, Ustaz. mau cerita. Oh, Boleh, Nam, silakan. Oke, Ikhwan dulu, mau Nam, silakan. wa amma donantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Coba terjemahkan dulu. Wa amma sedangkan Adapun, donan adapun adapun. adapun adapun donantu itu aku menyangka wa akhwatuha dan saudari-saudarinya fa innaha maka sesungguhnya donantu dan saudari-saudarinya tansibu menasobkan mubtada mubtada dan khobar ala pada Ala atas ala annahuma. Nah, di atas bahwasanya keduanya maksudnya adalah nah, di mana mubtada dan khobar ini sebagai apa? Maf'ulani laha. Sebagai maf'ul untuk siapa? Untuk zona untuk dan saudarinya. Ya, untuk zona dan saudarinya. Baik, kita lihat catatan nomor 4. Nazairuha fil amal. Catatan yang kelima, langsung. Ayusamma yusammal mubtada'u ba'da dukhuliha. Mubtada dinamakan setelah kemasukan si zona dan saudarinya maf'ulaha al-awwala sebagai maf'ulnya yang pertama. Wa yusammal khobaru maf'ulaha ats-tsani dan khobarnya ketika masuk zona dan saudarinya khobar mubtada itu dia berubah ya menjadi apa? Menjadi maf'ul dari si zona dan saudarinya yang kedua. Kita lihat perangkat-perangkat atau saudari-saudari zona. Ada zonantu, ada hasibtu, ada khiltu, ada za'amtu, ada ra'aitu.
Nah, kita lihat catatan yang keenam. Silakan, siapa yang mau baca? Yang akhwat tadi mau? Silakan. catatan yang keenam sudah. Wahadhihi wassalasatu allati ba'daha tufidu taroji Ah, betul, tarjiha maf'ul bih dari tufid. tarjiha. Dia mudof tuh, mudof. Oh ya, tufidu tarjiha wa qaw'in wa Wuku, qaw'il wuku, wuku, maf'ul wuku, wuku. wuqu'il maf'uli Wuku ilmu maf'uli الثاني asani. وقولك. Nah, ya. Nah, ini dan yang ketiga setelahnya. Oke, kita tandai dulu sebentar. Ini dan yang ketiga setelahnya yaitu apa? Zonantu dan ketiganya hasibtu, khiltu sampai zamtu nih. Ya, zonantu sampai zamtu. Nah, ini nih pemaknaannya. Ya. Dia memberikan faedah tarjih wuqu'il maf'ul. Apa tuh artinya? Tarjih wuqu'il maf'ul. Memberikan faidah eh, pengunggulan ya, Ustaz, atau dominasi terjadinya maf'ul yang kedua. Iya, betul sekali ya. Merojihkan terjadinya maf'ul yang kedua. Maf'ul yang kedua. Kakaulika contohnya zonantu mahmudan mujtahidan. Nah, di sini zonantu mahmudan mujtahidan. Saya mengira menduga Mahmud itu mujtahid sungguh-sungguh. Nah, ini sama semuanya nanti. Tiga setelahnya maksudnya. Zona, hasibtu, khiltu, sama za'amtu. Nah, ini yang dinamakan dengan af'alus syak. Fiil-fiil yang bermakna ragu atau mengira begitu ya. Nah, zonna, nah, i'rabnya teman-teman. Fi'lun madin nasikhun tansibu maf'ulaini. Dihafalkan nih. Zonna fi'lun madin nasikhun. Dia fi'il madi yang menasikh ya. Tansibu maf'ulain. Dan dia menasabkan dua maf'ul. Wata'u dan tak yang nempel tuh sama zonna. Khiltu, za'amtu. Nah, itu taknya adalah domirun mutasilun. Domir yang tersambung. Mabni tentunya ala domi fi mahalli raf'in sebagai fa'ilnya si zona khiltu za'amtu. Baik. Mahmud dan yang dinasab ini maf'uluha al-awwalu. Maf'ulnya yang pertama mansubun biha dinasab dengannya wa alamatu nasbihi dan tanda nasabnya al-fathatu az-zahiratu. Fathah yang nampak ala akhirih di akhirnya. Wa mujtahidan maf'uluha ats-tsani mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Waqis ala hadzal i'rabi baqiyatal amthilati al-atiyati. Waqis dan kiaskanlah ala hadzal i'rabi di atas pengirapan ini ya baqiyatal amthilati al-atiyah kepada contoh-contoh yang lain. Contoh-contoh berikut ini yang lainnya. Nah, ya. Atau kiaskanlah di atas i'rab ini sisa contoh berikutnya. Bisa. Berikutnya kita lihat di sini hasibtu khalidan musafiran. Ah, coba siapa yang mau mengirab hasibtu khalidan musafiran ini sama juga ya. Saya mengira, saya menduga Khalid itu ya safar, pergi. Kemudian juga yang kedelapan khiltu al-hilala talian. Saya menduga hilal itu talian. Apa makna talian? Muncul. Muncul. Za'amtu bakron sujaan. Saya kira Bakar itu berani. Gitu. Nah, ya, coba. Siapa yang mau ngirop nih? Tiga orang. Ana Kita langsung Ana Ustaz praktekkan perkataan beliau. Wakis ala hadzal i'rab baqiyatal amthilati al-atiyah. Tafadhol, silakan. أريد أن أعرب أستاذ. أنا أستاذ Sahih. Nah, tafadholi. شكرا أستاذ أحسن الله إليك بسم الله حسبت خالد حسبت خالدا مسافرا حسبت فعل ماض ناسخ
تنصب مفعولين مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. خالدا مفعولها الأول منصوب بها وعلامة نصبه خالدا مفعولها. أين خالدا مفعولها الأول منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومسافرا مفعولها الثاني منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. Barakallahu fiik. Naam ya. Wah, Berikutnya, siapa yang mau mengirab khiltu al-hilala tali'an? Tinggal copy paste aja seperti tadi. Mohon izin Ustaz. Silakan, boleh. Hiltu. Hiltu. Eh, fa, Fahilu Nah, fi'lun khiltu oh, nih fi'lun hil- madin nasikhun. oh. Wahiltu fi'lun madin nasikhun tansib tansibun tansibu maf'ulaini maf'ulaini wa ta'u dhamirun muttasilun mabni alal dhammi fi mahalin raf fi mahali raf'in fa'ilin Fa'ilun fi mahalli fa'ilun raf'in fa'ilun. fa'ilun Lanjut wa al-hilala. wa hilala wa hilala maf'uluha al awal maf'uluha al awalu mansubun biha wa alamatun nasbihi Wa al alamatu biduni tanwin, tanpa tanwin. Wa alamatu wa nasbihi. alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu ala akhirih Tolian. wa tali'an maf'uluha athani mansubun biha wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu ala akhirih. Taib. Barakallahu fiik. Naam, syukran. Jazakallah khair. Yang kesembilan, za'amtu bakran syuja'an. Nah, seperti itu tadi ya, i'rabnya. Sekarang kita lihat yang ini, ro'aitu. Nah, ro'aitu kita lihat catatan nomor 10. Wa hadhihi wal ithnani alladzani ba'daha tufidul yakina. Nah, dan ini ro'aitu, kemudian dua berikutnya lagi, alimtu dan wajadtu. Ini dia memberikan faedah yakin dan disebut juga af'alul yakin. Fiil-fiil yang bermakna yakin. Ya. Nah, maksudnya apa? Tahaqququ wuqu'il maf'uli ats-tsani. Nah, betul-betul terrealisasi terjadinya maf'ul yang kedua, bukan hanya sebatas tarjih. Tarjih itu baru menduga dan mengira. Nah, kalau ini betul-betul tahaqquq, ya. Nah, contohnya kita lihat di sini. Satu tambah satu. Atau ini dulu. Ra'aitul ma'rufa mahbuban. Apa artinya? Saya yakin kebaikan itu di sini. dicintai. Kemudian alimtul haqqa muntasira. Saya yakin kebenaran itu muntasir. Apa? Adalah penolong, Pemenang, menolong, pema- akan menang begitu ya. Saya yakin kebenaran itu menang. akan menang. Berikutnya wajatul ilma nafi'an, saya yakin ilmu itu bermanfaat bukan mendapati. Kalau wajatu di situ diartikan mendapati, berarti di situ wajatu hanya butuh kepada satu maf'ul. Tapi ketika wajatu itu memiliki dua maf'ul, jangan lagi diterjemahkan saya mendapati, tapi saya meyakini. I'rabnya sama nih, i'rabnya alim tu fi'lun madin nasikhun ya kan?
tansibu maf'ulain. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun al-haqqa. Alimtul haqqa ya kan? Al-haqqa di sini maf'ulun bihi mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu 'ala akhirih muntasiran. Maf'ul sani ya, mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu 'ala akhirih. Berikutnya kita lihat lagi ja'altu, catatan nomor 4. Ja'altu at-tina ibriqan. Nah, di sini afwan, catatan nomor 3 dulu ya. Wa hadhihi wa ja'altu tufidani. Nah, dan ini dan juga ja'altu. Oh, yang ittakhadtu nih. Ittakhadtu dan ja'altu ini maknanya sama ya. Maknanya itu apa? Tasyir. Tasyir maknanya. Nah, af'alut tasyir yang mengubah begitu ya. Al-intiqal adanya perpindahan min halatin dari satu keadaan ila halatin ukhra ke keadaan yang lain. Kakaulika contohnya seperti ucapanmu ittakhadtu Zaidan aminan. Apa artinya nih? Saya menjadikan Zaid ya aminan, orang yang terpercaya. Atau saya mengubah gitu boleh. Saya mengubah Zaid gitu. Berikutnya ja'al tutina ibriqan. Apa artinya? Saya mengubah tin tanah liat itu menjadi apa? Ibriqan. Apa ibriqan? Kendi. 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 Baik ya. Berikutnya yang terakhir di sini. Sami'tu. Catatan yang kelima. Wa hadhihi tufidu an-nisbah fis sam'i. Ini memberikan faedah penisbatan kepada pendengaran. Baik, kakaulika sami'tu Zaidan yastaghfiru. Ya. Apa artinya berarti di sini sami'tu Zaidan yastaghfiru? Fa Zaidan maf'uluha al-awwal, Zaid di sini. Nah, ya, menjadi maf'ulnya yang pertama. Lah, maf'ul yang kedua di sana di mana? Yastaghfiru. Cuman dia di sini berbentuk jumlah nih. Wa jumlatu yastaghfiru fi mahalli nasbin maf'uluha. Hasan. Nah, namun di sini hadza ala qaulil musannifi wa man wafaqahu. Nah, dan ini di atas pendapat musannif dan orang yang setuju dengan pendapat musannif. Berarti dia memiliki faedah nisbah fis sama kepada pendengaran saja. Itu nisbat kepada apa? Pendengaran. Ya, juga dimaknai yakin, juga dimaknai ya yakin. Namun di sini ada catatan dari Syekh Hamad bin Sabit Al-Usabi ya. Wa dhahaba jumhurun nahwiyin. Nah, jumhur ulama nahwu ini berpendapat ila anna sami'a la tansibu. Ya, bahwasanya sami'a ini la tansibu tidaklah menasabkan illa maf'ulan kecuali satu maf'ul wahidan ya, satu maf'ul saja. Dan ternyata ini kabakiyati af'alil hawas. Kabakiyati af'alil hawas. Hawas. Tasdidnya ada di sin ya, bukan di waw, bukan hawas, bukan tapi hawas. Gitu. Nah, fiil-fiil panca indera. Nah, itu semuanya menasobkan satu maf'ul saja. Seperti dzaqa, absara, lamasa, syamma. Apa artinya dzaqa? Rasa. Apa? Merasa. Merasakan. Merasa. Absor melihat tuh dengan indera. Kemudian lamasa menyentuh. Syamma artinya apa? Nyium, Endus mencium. mengendus ya, afwan. Wa hadza huwa sahih dan ini yang benar. Baik. Terakhir contoh-contoh ini. Zanantu Zaidan qa'iman wa ra'aitu Amran syakhisan wa ma asbaha dzalik. Pengirapannya sama ya. I'rabuhuma mithlu i'rabi zanantu mahmudan mujtahidan harfan biharfin plak ketiplak sama ya. Percis. Kita lihat catatan bukit zona dan saudarinya.
Nah, bermakna yakin itu ada ro'aitu, alimtu, wajatu, dan sami'tu diikutkan kalau kita mengikuti pendapatnya siapa? Pendapatnya Al-Imam Ibnu Ajurum. Ya. Kemudian ada yang bermakna rujahan menduga yang tarjih tadi. Mentarjih terjadinya yang maf'ul yang kedua. Nah, ya. Seperti zonantu, hasibtu, khiltu, za'amtu. Kemudian ada af'alut tahwil atau af'alut tahyir, tapi umumnya dan memang kebanyakannya ya dikenal dengan sebutan af'alut tahwil, mengubah atau menjadikan. Ini ada ja'altu sama ittakhadtu. Nah, ini pun juga sama kalau khobarnya adalah khobar jumlah. Ya, khobarnya adalah khobar ghairu mufrad begitu. Khobarnya khobar ghairu mufrad. Hmm. Taib barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan pembahasan kita. Membahas amil-amil yang menasikh hukum dari mubtada khabar. Insya Allah kita di pertemuan berikutnya akan membahas naat tawabih. Ya, insya Allah saya akan bikinkan soal yang bisa teman-teman jawab. Berarti cukup banyak materi yang masuk ke dalam soal nanti. Dari mulai daras kita yang pertama kali itu tentang kalam sampai daras kita malam hari ini. Ini daras kita yang keberapa? Yang ke-16 ya. Kalau tidak salah yang ke-16. Nah, Nah, barakallahu fikum. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi alamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wafikum barakallahu Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum. Khair ihsani. Aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.